makhluk yang jauh lebih mengerikan untuk datang karena tergiur aroma darah yang berceceran. Makhluk tersebut adalah siluman roh yang memiliki wujud ular mendrake beracun berusia 400 tahun, juga merupakan jenis siluman roh dengan racun yang paling mematikan. Walaupun mungkin sangat cocok untuk Tang San, namun Master Xiao mengajaknya untuk melarikan diri karena menghadapi makhluk tersebut dinilai terlalu berbahaya. Lao Shenpo yang mencoba mengalihkan perhatian pun tak luput dari amukan ular beracun tersebut. Hingga saat sudah tergigit, Master Xiao bergegas untuk menariknya kembali. Sadar bahwa mereka tak akan punya kesempatan untuk kabur, Tang San pun memilih untuk menghadapinya. Setelah melewati pertempuran yang sangat sengit, ia pun berhasil membunuh si ular mendrake dengan menusukkan pisaunya tepat ke rahang makhluk tersebut. Selama ini banyak orang yang percaya kalau jenis roh pelindung tumbuhan hanya bisa menyerap cincin roh dari siluman jenis tumbuhan juga. Namun berdasarkan penelitian Master Xiao, ia berteori kalau hal itu tidak sepenuhnya benar. Teori-teori yang anti-mainstream inilah yang membuatnya dijuluki sebagai badut dan menjadi bahan olok-olokan. Tetapi Tang San sangat percaya dengannya dan memutuskan untuk membuktikan kebenaran dari teori gurunya tersebut. Mulailah ia melakukan proses penyerapan yang berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya penyerapan pun berhasil sehingga kini rumput biru peraknya telah berkembang menjadi rumput beracun. Namun di sisi lain Master Xiao tengah terluka karena terkena racun dari Lao Shenpo yang semalam sempat mendapatkan gigitan dari ular mendrake. Beruntung dengan cepat Tang San bisa membantunya mengeluarkan racun berkat ilmu yang pernah ia pelajari dari ayahnya. Setelah gurunya siuman, Tang San pun menunjukkan dirinya yang telah berhasil melakukan proses penyerapan cincin roh dan juga telah meng-unlock skill pertamanya, yaitu serangan tali akar beracun dalam radius up to 50 meter. Setelah kembali ke akademi, Master Xiao yang merasa pemulihannya akan memakan waktu cukup lama sehingga untuk sementara tak bisa melatih Tang San, memberikan sebuah buku yang berisi berbagai macam penelitiannya mengenai cara paling efektif untuk mengembangkan kekuatan roh pelindung. Selain itu, ia juga menyuruh Tang San pergi ke gedung cabang Akademi Master Roh untuk mendaftarkan dirinya sebagai Master Roh Cilik. Dengan begitu, ia juga akan mendapatkan tunjangan setiap bulannya. Sesampainya di gedung cabang, ia bertemu dengan kakek Matthew dan juga bertemu kembali dengan Suyanto. Kemudian kakek Matthew mengajak Tang San masuk ke sebuah ruangan untuk mengetes kelayakan Tang San. Hasil tes tersebut sangat mengejutkannya karena mengungkapkan kalau Tang San menggunakan siluman roh ular mendrake sebagai cincin roh pertamanya. Padahal jenis roh pelindungnya adalah jenis tumbuhan rumput biru perak. Tang San lalu mengatakan bahwa gurunya adalah Master Xiao. Kakek Matthew pun kembali terkejut karena hal ini membuktikan kalau teori-teori yang selama ini dianggap aneh sudah terbukti benar. Dalam perjalanan kembali ke akademi, Tang San melihat orang-orang pandai besi sedang melakukan pekerjaannya yang membuat dirinya tertarik untuk bergabung. Berniat menjadikannya sebagai pekerjaan paruh waktu, ia pun lalu menunjukkan keahlian menempa besinya yang dulu pernah ia pelajari dari sang ayah. Di sisi yang lain terlihat ayah Tang San yang ternyata secara diam-diam selalu mengawasi putranya tersebut. Ia lalu pergi menemui Master Xiao dan memintanya untuk mengambil tanggung jawab menjaga dan menjadi guru pembimbing dari Tang San karena ia akan pergi dalam waktu yang cukup lama demi menyelesaikan sebuah misi rahasia. Dari sini terungkap bahwa ayah Tang San bernama Tang Hao, seorang Master Roh legendaris pemegang gelar Dao Luo yang dijuluki sebagai Master Hou Tian. Sebelum pergi, ia memberikan ID card kekuasaan mutlak kepada Master Xiao yang mungkin nanti bisa berguna. Singkat cerita, 1 tahun pun telah berlalu. Bersama dengan Xiao, ia telah menyelesaikan tahun pertamanya di Akademi Roh. Pada libur tahunan, ia mengajak Xiao mengunjungi rumahnya, namun rumahnya kosong dan terlihat sangat kotor. Kepala desa lalu menjelaskan bahwa sudah sangat lama ayah Tang San pergi meninggalkan desa. Ia menitipkan selembar surat yang berisi kalau ayahnya akan pergi dalam waktu yang sangat lama untuk mengemban suatu misi yang selama ini tertunda. Ia berjanji jika nanti Tang San sudah berhasil menjadi Master Roh yang terhebat, maka pasti mereka akan bertemu kembali. Tang San pun menjadi sangat sedih karena kini ia merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bernasib sama menjadi sebatang kara, ia lalu meminta Xiao bersedia menjadi adiknya dan berjanji akan selalu melindunginya. Setelah itu, ia juga bertekad akan menjadi Master Roh yang paling kuat demi membuat bangga dan membuktikannya kepada sang ayah. Nah, itulah tadi ulasan mengenai plot cerita dari Donghua Shaolan pada 10 episode pertamanya.